Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan deskripsi fungsi dan variabel menggunakan program interpolasi Newton. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andini Hasya Putri dan rekan saya Anggraini Salsabila. Untuk membuat program, kita akan membuat header terlebih dahulu. Header memiliki fungsi agar fungsi yang terdapat di dalam program berjalan. Di sini kita menggunakan header EOStream yang berfungsi untuk plot sync handle, header windows.h yang berfungsi untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti echo, color, dan lain-lain, geomanip yang berfungsi untuk mengatur layar, dan math.h yang berfungsi untuk operasi matematika. Dan kita gunakan using namespace std sebagai pemberi perintah atau instruksi. Dan in-main berfungsi sebagai tipe data yang akan dikembalikan dengan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Lalu kita inputkan float, di mana float memiliki fungsi yang mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal dan pecahan. Dan in berfungsi untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Float yang ini berfungsi untuk mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal dan pecahan. In itu untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat, dan double, BA, BB, dan lain-lain yaitu mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Potongan di bawah ini merupakan menu tampilan yang berisi nama, NIM, dan metode yang digunakan. Langkah selanjutnya itu masukkan nilai konstanta dari A, B, C, D, E, F, G, I, K yang tersimpan dalam variabel A, B, C, D, E, F, G, I, K. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggraini Salsabila. Baiklah, selanjutnya itu kita menggunakan perulangan if-else yang berguna untuk memasukkan angka pada H lebih kecil dari 0, maka akan menampilkan bahwa inputan tidak sesuai. Selanjutnya itu potongan program di bawah ini adalah untuk tampilan tabel yang akan muncul di output. Lalu di sini kita akan memasukkan rumus fungsi yang digunakan dengan set berfungsi sebagai jarak tabel dan pause untuk memberhentikan program pada saat program dijalankan. Selanjutnya, rumus menentukan polinom Newton pada saat berderajat 1, 2, dan 3 dengan menggunakan perulangan for. Pada derajat 1, kita menggunakan perulangan for yang dimana f(x) j plus 1, j merupakan rumus dari polinom berderajat 1. Selanjutnya, pada derajat 2, kita menggunakan perulangan for yang dimana f(x) j plus 2, j plus 1, j merupakan rumus dari polinom berderajat 2. Lalu yang terakhir pada derajat 3, kita menggunakan perulangan for yang dimana fx3, x2, x1, x0 merupakan rumus dari polinom berderajat 3. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai x yang akan disimpan pada xt. Lalu kita akan mendapatkan nilai taksiran dari fungsi dengan polinom berderajat 3. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari x yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya itu keluaran yang akan tampil saat program dijalankan, yang dimana P3X sebagai polinom berderajat 3 dan hasil F yang dicari. Lalu kita menggunakan, jika kita ingin mengulang kembali program atau memberhentikan program, yang dimana terdapat dua pilihan, yaitu jika kita menginput angka 1 atau 2, untuk menentukan pilihan sesuai dengan yang kita inginkan, di mana angka 1 itu untuk mengulangi program dan angka 2 itu untuk memberhentikan program. Selanjutnya ialah di mana jika kita menginput angka 1 berupa yes, maka program akan mengulang kembali dan akan beralih ke tampilan awal. Sedangkan bila kita menginput angka 2 berupa 0, maka program akan berhenti sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Hasya Putri. Langkah selanjutnya kita menerap program dan masukkan batas bawahnya
12, atasnya 15, hanya 0,5, A2, B3, C4, D3, 5, F4, G6, G1, dan K4, dan didapatlah nilai X dan Fx-nya. Di sini kita masukkan nilai X, yaitu 13,5, dan didapat 6,34698. Setelah itu kita lakukan perhitungan webnya. Di sini kita mendapatkan hasil 6,3470. Dengan begitu, selisih gunakan kalkulator interpolasi Newton, yaitu ialah 0,00002. Dan langkah selanjutnya, kita merunning dengan angka yang besar. Di sini, masukkan batas bawahnya 20, batas atasnya 50, hanya 3,5, 5, 4, 8, 10, 4, 5, 9, 12, dan 22. Didapatlah nilai X dan nilai Fx-nya, beserta nilai ST 1, 2, 3. Dan masukkan nilai X-nya yaitu 37,5. Didapat di sini 2,4479. Selanjutnya, perbandingkan hasil dengan kalkulator. Di sini sudah dimasukkan. Dan di sini didapat hasil 2,4468. Dengan begitu, selisih antara program dan kalkulator itu ialah 0,00001. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Anggraini Salsabila. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat adalah dilihat pada selisih kalkulator dan hasil program memiliki selisih yang tidak terlalu jauh, yaitu 0,00002. Maka program bisa dikatakan berjalan dengan benar dan menghasilkan hasil yang benar. Baiklah, segitu saja penjelasan program interpolasi Newton dari kami. Maaf jika bila misalnya ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.